Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia dan bijaksana, santriwan santriwati, generasi emas generasi bangsa, hadirin wal hadirat, jalan penghuni syurga. Sejarah mencatat bahwa bumi ini pernah dipimpin oleh para penguasa dengan beraneka karakter. Ada raja yang memimpin dengan arif dan bijaksana seperti Nabi Sulaiman alaihi salam dan Raja Iskandar Zulkarnain. Ada pula penguasa yang memimpin berdasarkan kekuatan dan kezaliman seperti Raja Namrud pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam dan Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihi salam. Ironinya bukan sekedar menjadi raja, bahkan Namrud dan Fir'aun memproklamasikan diri mereka sebagai Tuhan. Sehingga yang terjadi kemudian adalah rusaknya moral di seluruh aspek kehidupan, sehingga masyarakatnya berperilaku layaknya hewan. Segala cara dilakukan demi sebuah jabatan, setelah menjabat berperilaku semaunya. Hadirin wal hadirat, berdasar latar belakang di atas, maka tergugahlah hati kami bertiga untuk menyampaikan uraian singkat dan sederhana, namun insya Allah nuansanya laksana cahaya bulan purnama. Syarahan singkat yang berjudul Allah Maha Kuasa, Maha Raja di Raja. Sebagai rujukan kali ini, mari sejenak kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
tahun. Hadirin wal hadirat, santriwan santriwati yang berbahagia. Wafat Suhaili dalam tafsirnya Al-Munir bahwa Allah memuji dirinya sendiri bukan tanpa alasan, melainkan yang pertama litalib, yakni sebagai pengajaran, dan yang kedua lil irsyad, yaitu memberi petunjuk. Bahwa Allah yang mengelola alam semesta. Sementara menurut Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyatakan bahwa otoritas tunggal Allah atas jagat raya ini sekaligus petunjuk bahwa Allah Maha Tunggal. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir bahwa kekuasaan itu berada di tangan Allah, dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengendali satu-satunya terhadap semua makhluk sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia kerjakan karena keperkasaan serta keadilannya. Berbeda halnya dengan manusia selaku khalifah di muka bumi, bahwa semua tingkah laku, tutur kata yang pada akhirnya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan raja atau presiden, bahkan ketua RT sekalipun harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Hadirin, kemudian pada ayat kedua, Profesor Quraisyhab berpendapat bahwa salah satu bukti kekuasaan Allah pada laman langit7.id dalam tafsir Kementerian Agama bahwa disebutkan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menciptakan mati dan menentukan ajalnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 28. Mari kita simak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
wajah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Maha benar Allah yang maha agung. Hadirin wal hadirat, santriwan santriwati yang berbahagia, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan yang kekal abadi hanyalah Allah semata. Allah menentukan kadar-kadarnya bagi yang hidup untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalnya. Hadirin, tidak ada amalan yang tidak dibalas oleh Allah. Baik ada balasannya, buruk juga ada balasannya. Menurut catatan data CNBC Indonesia, Desember 2022 telah terdapat 3.322 peristiwa bencana alam yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Gempa bumi sebanyak 25 kejadian, bencana alam akibat cuaca ekstrim sebanyak 989 kejadian, dan kekeringan 4 kejadian. Data di atas adalah sebagai salah satu bukti bahwa kerusakan di muka bumi ini dikarenakan amal buruk manusia itu sendiri. Jangankan di akhirat, di dunia saja efeknya sudah terasa. Begitu pula setiap amalan yang baik akan menjadi nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, sebagai kesimpulan yang pertama, Allah Maha Tunggal, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan yang kedua, hidup dan mati adalah ujian manusia untuk menentukan amalnya. Dewan Hakim yang mulia dan bijaksana, santriwan santriwati, generasi emas generasi bangsa, hadirin wal hadirat, calon penghuni syurga. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ikan